Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang penerapan fungsi linier. Minggu ini adalah sesi yang pertama. Insya Allah minggu depan penerapan fungsi linier sesi yang kedua. Untuk minggu ini saya akan bahas tentang fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. Sebenarnya penerapan fungsi linier bisa diterapkan ke dalam teori ekonomi mikro juga dalam ekonomi makro. Untuk fungsi linier yang diterapkan dalam teori ekonomi mikro, ini ada fungsi permintaan, penawaran, keseimbangan harga pasar, kemudian ada pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan harga pasar, ada juga pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan harga pasar, pengaruh subsidi, keseimbangan pasar yang kasus dua macam barang, kemudian fungsi biaya, fungsi permintaan, keuntungan, kerugian, analisis pulang pokok, fungsi anggaran. Kemudian untuk penerapannya dalam teori ekonomi makro ada fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, pendapatan nasional, dan analisis ISLM. ISLM itu investment saving atau investasi tabungan, kemudian LM-nya liquidity preference, dan M-nya itu money, penawaran uang, money supply. Baik, untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep permintaan dan menggambarkan kurvanya. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga dapat menjelaskan konsep penawaran dan menggambarkan kurva penawarannya. Dan mahasiswa juga diharapkan dapat menjelaskan keseimbangan pasar berikut kurvanya. Yang pertama saya akan bahas tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan di sini permintaan itu dari bahasa Inggrisnya adalah demand. Jadi kadang disimbolkan dengan D, demand. Ada hukum permintaan di sini. Hukum permintaannya adalah apabila harga naik, maka jumlah barang atau produk yang diminta akan berkurang. Jadi di sini jika P-nya naik, maka jumlah barang akan berkurang. Kebalikannya, jika harga atau P-nya turun, maka jumlah barang akan naik. Nah, makanya di sini dalam notasi matematikanya QD, jumlah barang dalam permintaan demand, itu sama dengan A dikurangi BP, P-nya price, harga. Di sini ada tanda negatif, artinya berkebalikan. Nah, nanti kurvanya lerengnya negatif. Atau kita ubah dalam bentuk P sama dengan, atau persamaan yang memuat Q, kita ubah berarti pindah ruas, PP sama dengan A dikurangi Q demand. Berarti price-nya sama dengan A min Q per B. Bisa juga kita tuliskan A per B dikurangi 1 per B dikalikan Q-nya. Nah, jadi kita bisa menuliskan Q sama dengan A min BP, atau kita bisa juga mengubahnya P sama dengan A per B dikurangi 1 min B dikalikan Q. Nah, hukum permintaan ini catatannya jika dengan menggunakan asumsi ceteris paribus. Asumsi ini adalah mengabaikan faktor-faktor lain yang mengakibatkan perubahan pengaruh antara harga dan jumlah barang. Misalkan untuk barang-barang komplementer, substitusi, interior, superior. Misalkan untuk barang komplementer. Barang komplementer contohnya kopi dengan gula. Kita akan membuat kopi itu tidak lepas dari gula. Makanya misalkan suatu saat harga kopi turun, belum tentu
permintaan akan kopi itu naik. Orang mau buat kopi mikir-mikir, walaupun kopi murah, tapi ternyata gulanya harganya masih tinggi. Jadi orang menunda, mau membeli kopi akhirnya dia menunda. Nah ini yang dikatakan asumsi ceteris paribus ini. Jadi faktor lainnya itu misalkan gula. Nah ini seperti ini. Makanya di sini hukum permintaan berlaku apabila menerapkan asumsi ceteris paribus. Kemudian untuk kurva permintaannya, di sini harga di sumbu Y ya, kemudian di sumbu X-nya ada Q, kuantitas. Di sini contohnya kurva permintaan John, ini nama orang, terhadap donat. Dia akan membeli donat. John ini akan membeli 2 buah donat dengan harga 300. Tapi ketika harganya turun jadi 100, dia akan membeli lebih. Karena mumpung murah, diskon, dia akan membeli lebih, yaitu 4. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kurva permintaannya, jangan lupa untuk kurva permintaan kalian harus menuliskan juga persamaannya. Nah, misalkan di samping kurvanya dituliskan persamaan Q sama dengan bla 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 P, karena persamaan yang mengandung P. Nah, untuk pergeseran kurva permintaan akibat tadi aturan ceteris paribus yang tidak diterapkan, jadi misalkan aturan ceteris paribusnya tidak diterapkan ya. Jadi John membeli donat yang harganya 300 itu dia belinya 2. Tapi suatu saat harga donat masih sama 300. Tapi dia malah nggak beli. Kenapa? Nah ini karena ada faktor lainnya, misalkan pendapatannya. Jadi mungkin pada bulan tertentu, John membeli donat 2 saat dia gajinya tinggi. Nah, pada bulan yang lain, bulan depannya mungkin harga donat masih sama 300, tapi karena gajinya dia turun, karena pandemi mungkin ya, jadi dia tidak membeli donat, gitu. Atau saat ini, harga donat 100 rupiah, diskon. Harga donat 100, pada suatu saat John membelinya 4. Kemudian bulan berikutnya dia hanya membeli 2. Nah ini sama, dia menurun. Atau naik juga bisa, Q-nya berpindah dari 4 pindah ke 5 atau ke 6 dan lain-lain. Itu jika aturan ceteris paribus tidak diterapkan. Jadi kurva bisa bergeser. Nah, di sini sudah saya siapkan contoh soal. Diketahui fungsi penawaran sebuah barang yang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 50 min 2P. Gambarkan kurva permintaannya. Maaf, ini permintaannya. Gambarkan kurva permintaannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, untuk menggambar kurva dari fungsi linear garis lurus itu kalian bisa menggunakan substitusi. Jadi semisal Q-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 50 min 2P. Jadi kita dapatkan 2P sama dengan 50, P-nya 25. Kemudian kita coba substitusikan jika P-nya sama dengan 0. Maka Q sama dengan 50. Jadi titiknya adalah Q, P 50,0 dan 0,25. Nah ini ya, 50,0 dan 0,25. Jadi bisa kita gambarkan sumbu Y-nya P, kemudian sumbu X-nya adalah Q,
Di sini 0,25, kemudian 50,0. Nah, misal di sini dari 2 titik bisa kita buat garis lurus. Nah, ini adalah kurva permintaannya. Jangan lupa dituliskan persamaannya QD sama dengan 50 min 2P. Kemudian yang B, berapa jumlah yang diminta jika harganya 10? Harga berarti price-nya 10, maka tinggal kita masukkan Q sama dengan 50 min 2P. Jadi 50 dikurangi 2 kali 10 adalah 30. Kemudian untuk yang C, berapa harga barangnya? Jadi yang ditanya price-nya jika tidak ada permintaan. Nah tadi, jika quantity-nya 0. Nah ini tadi sudah ya. P-nya adalah 25. Kemudian, berapa jumlah yang diminta jika barang tersebut gratis? Barang tersebut gratis, price-nya 0. P-nya sama dengan 0. Maka tadi Q-nya sama dengan 50. Selanjutnya untuk yang E, berapa harga barang tersebut jika jumlah yang diminta 20? Jadi kuantitinya 20 sama dengan 50 min 2P. Jadi 2P sama dengan 50 kurangi 20, 30. Price-nya adalah 15. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian selanjutnya adalah fungsi penawaran. Di sini hukum penawarannya adalah berbunyi apabila harga naik maka jumlah barangnya atau produk yang diminta akan bertambah. Harga barang naik, jumlah barang naik. Kemudian kalau harganya turun maka jumlah barang juga turun. Nah, di sini tandanya ini positif ya. Koefisien dari P-nya, price-nya ini positif. Ini mencerminkan hukum penawaran. Tadi yang apabila harga naik maka jumlahnya bertambah, harga turun kemudian jumlah yang ditawarkan juga berkurang. Gerakan harga ini searah dengan gerakan jumlah. Nah, nanti kurva penawarannya adalah positif. Kalau tadi permintaan negatif, nanti penawaran positif. Nah, ini juga bisa kita ubah. Misal seperti tadi kebentuk P sama dengan ya. Jadi BP sama dengan nih Q plus A, kemudian P-nya sama dengan Q plus A per B, atau bisa kita balik P sama dengan Q per B plus A per B. Sama juga komutatif dengan A per B ditambah 1 per B dikalikan Q. Nah ini yang tadi saya maksud, sama-sama positif tandanya, jadi lerengnya positif. Artinya jika harga naik, jumlah barang naik, jika harga turun, jumlah barang turun. Tentunya dengan asumsi ceteris paribus juga. Jadi mengabaikan faktor-faktor selain harga dan jumlah barang tersebut. Untuk penawaran, contohnya jika tidak menerapkan asumsi ceteris paribus, ini kemungkinan perusahaan modalnya tidak tetap, tidak konstan. Nah, menerapkan asumsi ceteris paribus ini kan, menetapkan faktor-faktor lain yang mendukung itu konstan, menganggapnya konstan. Nah ini jika modalnya tidak konstan, maka tidak bisa juga hukum penawaran ini tidak berlaku. Semisal harga sepatu naik, maka jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut juga banyak. Kemudian jika harga barang sedikit, jumlah barang yang ditawarkan, yang diproduksi dari perusahaan tersebut sedikit. Tapi kalau misalkan modalnya, walaupun harga
harganya turun, tapi modal dari perusahaan tersebut banyak. Nah, kemungkinan jumlah barang yang diproduksi banyak. Nah, jadi tidak bisa itu. Hukum penawarannya tidak berlaku karena asumsi ceteris paribus tadi yang tidak diterapkan. Nah, seperti itu. Untuk kurva penawarannya seperti tadi yang saya bilang ya, positif ya. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas. Berbeda dari kurva permintaan tadi, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, contohnya ini, kurva yang ini adalah S-nya, supply penawaran. Ini akan bergeser menjadi S1 jika aturan ceteris paribus tadi tidak diterapkan. Nah, jadi bergesernya ke kiri ini misalkan harga beras, nah ini karena liter beras ya, harga beras per kilo sama-sama 11.000. Jumlah yang diproduksi pada tahun itu atau jumlah diproduksi pada bulan tersebut 60 liter beras. Tapi ketika modal dari perusahaan tersebut hanya sedikit, maka walaupun harga beras tetap 11.000 per kilo per liter maksud saya, ini jumlah liter berasnya berkurang jadi 55 liter karena modal tadi yang tidak konstan. Kemudian ini sudah saya siapkan contoh soalnya. Fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 4 plus 20P. Mohon maaf ini saya ralat ya, di sini ada negatifnya. Jadi persamaan fungsi penawarannya adalah Q sama dengan negatif 4 plus 20P. Nah, seperti tadi rumus umumnya adalah min A plus BP. Di sini kita misalkan untuk menggambar kurva penawarannya Q sama dengan 0. Jadi 20P sama dengan 4, P-nya adalah 4 per 20 atau 1/5 atau 0,2. Kemudian jika P-nya yang sama dengan 0, maka QS-nya adalah min 4. Nah, kita dapatkan dua titik. Di sini ada Q, P ya. Titiknya min 4,0, kemudian yang satunya 0,02. Nah, kita coba ini min 4,0 berarti di sebelah kirinya sumbu Y ya, min 4,0, kemudian 0,02. Di sini misalkan. Nah, ini dia. Jangan lupa setelah gambar kurva tuliskan persamaannya. Persamaan penawaran QS sama dengan min 4 plus 20P. Setelah menggambar kurvanya, kemudian ada pertanyaan lagi, berapa jumlah barang yang ditawarkan jika harganya 5. Untuk soal yang B, price sama dengan 5. Tinggal kita masukkan, substitusikan min 4 plus 20 dikali 5. Jadi min 4 ditambah 100 adalah 96. Kemudian yang C, berapa harga minimum agar produsen masih bersedia menjual barangnya? Harga minimum berarti harganya, price-nya nggak boleh sama dengan 0 atau lebih dari 0 ya. P-nya lebih dari 0. Jadi kalau P-nya 0 tadi adalah berapa? 0,2 ya. Jadi P-nya harus lebih dari 0,2. Harganya harus lebih dari 0,2 agar produsen masih bisa menjual barangnya. Selanjutnya
adalah keseimbangan harga pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau titik equilibrium apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. QD sama dengan QS. Nah, kurvanya adalah seperti ini. Kalau tadi kurva permintaan, misalkan harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Nah, jadi ini adalah permintaan atau demand. Kemudian garis yang ini adalah supply. Nah, titik potong kedua garis ini adalah titik equilibrium, harga keseimbangan. Jadi ini nanti titiknya adalah QE equilibrium, PE. Karena Q kali P. Karena Q, P. Di sini ada contoh soalnya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PD. Nah, permintaannya ini P sama dengan udah bentuknya. Sedangkan fungsi penawarannya ini. Berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Kita ubah terlebih dahulu. Jadi Q sama dengan 15 min P. Kemudian fungsi penawarannya kita ubah juga jadi 0,5 Q sama dengan P min 3. Nah, kemudian kita pindah 0,5 atau setengah ini pindah ruas jadi 2, jadi perkalian 2 dikalikan P min 3, jadi 2P min 6. Kemudian untuk keseimbangan harga pasar ini adalah QD sama dengan QS, dimana QD nya adalah tadi 15 min P, QS nya 2P min 6. Jadi kita peroleh 3P sama dengan 21, P-nya adalah 7. Kita cari, kemudian substitute P-nya ke salah satu sini mungkin 15 dikurangi 7, jadi 8. Jadi titik keseimbangannya adalah 8,7. Dimana 8 itu adalah Q-nya dan 7 adalah P-nya. QE, PE, equilibrium. Kemudian untuk menggambarkan kurvanya, kurva permintaan terlebih dahulu. Nah, di sini ya. P-nya 0 berarti Q-nya 15,0 sini. Kemudian jika Q-nya 0 maka P-nya juga 15. Nah, ini ya. Ini kurva permintaannya atau PD. Kemudian untuk penawarannya kita misalkan P-nya 0, maka Q-nya adalah berapa? Min 3 min 6 ya. Q-nya min 6. Sini Q-nya min 6. Kemudian ketika Q-nya 0, P-nya adalah 3. Nah, jadi di sini. Nah, ini adalah penawaran. Fungsi penawaran. Atau saya tulis di sini PS, ini P, ini Q ya. Nah, disinilah titik equilibriumnya 8,7. Equilibrium. Nah, seperti itu. Kemudian di sini sudah saya siapkan latihan soal yang pertama.
bisa kalian screenshot. Pada harga Rp10 per unit, jumlah barang X yang diminta 10 unit, yang ditawarkan oleh produsen 15 unit. Sedangkan saat harganya 8 rupiah, yang diminta 16 unit, yang ditawarkan 11 unit. Nah, berarti ada QD dan QS ya. Kemudian yang ditanyakan fungsi permintaan, fungsi penawaran, QE dan PE, kemudian gambar kurva dalam keadaan keseimbangan. Latihan soal yang kedua, sudah diketahui persamaannya, persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Diminta menentukan harga dan jumlah barang keseimbangan sama, QE dan PE, kemudian gambarnya. Itu saja untuk sesi kali ini. Untuk materi minggu depan, itu ada pengaruh pajak spesifik, pengaruh pajak proporsional, dan pengaruh subsidi. Dan bisa pelajari terlebih dahulu di buku Dumairi atau referensi lainnya. Terima kasih untuk sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.